Kami akan mengajak Anda untuk melihat kembali peristiwa yang terjadi dalam sepekan ini. Tommy dan Sueb, dua sopir angkutan 17 jurusan Cikarang Cibarusah ini digelandang unit reserse kriminal ke Mapolsek Cikarang Selatan. Keduanya terpaksa berurusan dengan polisi setelah ulahnya meresahkan warga sejak 1 pekan terakhir. Dua pelaku dan kawanannya yang terdiri dari 8 orang sopir angkot dilaporkan melakukan pemerasan terhadap sopir travel yang mengangkut para pemudik. Modus yang dilakukan kawanan ini yakni mengincar travel dan kendaraan pemudik yang terpaksa keluar gerbang tol Cikarang Barat akibat terjaring penyekatan checkpoint di kilometer 31 tol Jakarta Cikampek. Para sopir angkot tukang palak ini akan mengejar mobil yang menjadi mangsanya dan meminta sejumlah uang dengan alasan menyerobot trayek mereka. Guna memuluskan aksinya, kelompok ini tidak memasang plat nomor mobil angkotnya. Polisi membekuk 2 dari 8 anggota kawanan ini yang seluruhnya merupakan sopir angkot. Polisi menangkap keduanya setelah mendapat laporan dari korban sopir travel yang dibawa kabur kunci mobilnya akibat tidak memberikan uang kepada pelaku. Polisi yang mendapat laporan kemudian menangkap kedua pelaku dengan barang bukti uang hasil pemerasan dan mobil angkot yang digunakan pelaku. Sementara 6 pelaku lainnya masih dalam buruan polisi. Kawanan ini juga sempat viral di media sosial lantaran kerap menagih ongkos penumpang dengan tarif yang tidak wajar. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara lantaran melanggar pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Sejumlah pengendara yang hendak melintas di jembatan Tegal Gede Kalimalang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat Lebaran ini terpaksa memutar arah kendaraan saat melintasi jembatan penghubung Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jembatan yang biasanya ramai dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, kini tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 setelah petugas memasang 4 pembatas beton. Sejumlah pengendara mengaku kecewa atas penutupan akses jembatan layang tersebut, lantaran tidak semua pengendara yang melintas ke jembatan layang tersebut merupakan pemudik. Akibat penutupan jembatan layang, pengendara harus memutar arah menuju wilayah Jababeka untuk menuju Karawang harus menuju Kedun Waringin, di mana di lokasi tersebut terdapat checkpoint. Kepolisian Resort Metro Bekasi terpaksa menutup akses jembatan layang Tegal Gede Kalimalang guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan pemudik. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Kerusakan sarana pendidikan dialami Sekolah Dasar Negeri Sukaratu 3, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seluruh ruang kelas rusak parah hingga harus dibongkar paksa oleh warga setempat karena kondisinya membahayakan. Satu ruang kelas yang biasanya digunakan siswa kelas 4 bahkan roboh setelah diguyur hujan deras dan diguncang gempa yang terjadi Minggu malam kemarin. Robohnya kelas ini merembet ke kelas lainnya karena masih satu atap. Akibatnya seluruh kelas di sekolah ini rusak berat. Pihak sekolah dan komite berharap proses perbaikan dan pembangunan kembali ruang kelas segera dilakukan sebelum masa pandemi berakhir dan aktivitas sekolah mulai berjalan normal. Jika sudah masuk sekolah seperti biasa, rencananya pihak sekolah dan komite akan memindahkan sementara proses belajar mengajar ke madrasah diniyah terdekat dan balai pertemuan pemuda. Sementara itu, Kepala Seksi Sarana Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ma'mun Gunawan, saat hendak menuju lokasi mengatakan jika sekolah ini sudah masuk dalam daftar sekolah penerima program rehabilitasi sarana sekolah dari Kementerian PUPR. Direncanakan proses pembangunan rehabilitasi sekolah ini akan dilakukan di awal bulan Juli mendatang. Dari Garut, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Somantri melaporkan. Dari rekaman video amatir pengendara yang sedang melintas di kilometer 3 tol Jakarta Cikampek Halim Jakarta Timur ini, terlihat kobaran api terus melalap sebuah mobil yang berada di tepi jalan tol. Api membakar seluruh bagian mobil bernomor polisi B8701AP. 4 personil petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan akhirnya bisa memadamkan mobil milik Muhammad Lukman, warga Baranang Siang, Bogor, Jawa Barat. Belum diketahui penyebab kebakaran mobil ini, namun kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Akibat peristiwa ini, kemacetan sempat terjadi 2 km dari arah Jati Bening menuju Halim. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan. Warga Jalan Puspa 1, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
digegerkan dengan sebuah rumah toko yang digerebek oleh tim Badan Narkotika Nasional. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi yang tersimpan dalam rumah toko berlantai 2 dan mobil box siap kirim. Bahkan demi mengelabui petugas, tersangka menyimpan sabu dengan kemasan berwarna hijau dan pink, serta ratusan ribu pil ekstasi berwarna merah jambu yang disimpan menggunakan plastik transparan dan dimasukkan ke dalam kantong beras berukuran 30 kg. Deputi Pemberantasan Narkotika BNN Irjen Pol Arman Depari mengatakan, penggerebekan gudang narkoba berkedok beras yang dikemas dalam karung ini merupakan hasil pengembangan, di mana tersangka telah diamankan petugas BNN beberapa waktu lalu. Petugas kemudian mendapati laporan bahwa tersangka berinisial AN akan melakukan pengiriman barang menggunakan mobil box, hingga akhirnya petugas menangkap tersangka AN dengan barang buktinya. Petugas mengamankan barang bukti yang sudah dibongkar sebanyak ratusan ribu kilogram sabu dan 160 ribu butir pil ekstasi, serta satu orang tersangka berinisial AN. Arman Depari mengatakan narkoba yang dikemas dengan kemasan bertuliskan bahasa Cina didatangkan dari negara tetangga yakni Malaysia. Meski demikian, pihaknya masih mendalami pemasok narkoba dari negara asal sebelumnya. Demi mengetahui jumlah narkoba yang masih dikemas dalam beras, petugas mendatangkan anjing pelacak untuk mencari tahu narkoba lainnya yang terdapat di dalam tumpukan beras yang belum diperiksa atau dibongkar petugas. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.